Episode ke-7 penyiksaan SSD. Tapi kali ini diselipin brand senior dulu. Mana ya? Dari sejak awal seri penyiksaan SSD ini didominasi sama brand baru semua. Dan rata-rata untuk yang SSD SATA itu ya kurang lebih secara TBW mereka hampir sama sih. Ada satu yang agak jeblok, kamu tonton sendiri aja video-video sebelumnya, cari tahu yang mana. Dan yang masalah kedua adalah secara speed. Jadi ternyata selama mereka dites write speed stress test gitu ya, itu ternyata selama perjalanan menuju TBW itu rata-rata speednya nggak stabil. Jadi selama ini yang stabil kayaknya cuma satu doang deh ya. Nah, karena hal ini saya jadi penasaran. Karena semua brand lama, semua brand baru yang sudah dites itu kurang lebih performance-nya seperti itu. Apakah memang untuk SSD 120 dan 128 GB standarnya emang seperti itu atau enggak? Walaupun untuk brand yang terkenal sekalipun. Jadi hari ini diselipin ini nih bre, ADATA SU650. Dan ini kapasitasnya 120 GB. Nah, kira-kira apakah ADATA ini akan punya endurance dan performance yang sama seperti adik-adiknya atau dia bisa memegang namanya sebagai seorang senior gitu kan? Kalau secara spesifikasi dia nggak terlalu muluk-muluk sih. Jadi kalau rata-rata itu nulis 50-an TBW gitu ya dan baru mati di angka 60. Kemarin ada yang mencoba nulis 90 tapi ternyata udah KO di 30. Nah, kali ini ADATA dia ngasih angka yang lumayan masuk akal, 70 TB. Ya, kalau dibilang lebih sih, emang lebih. Tapi seberapa lebihnya, kita langsung lihat aja tesnya. GPU yang gahar dari MSI. RTX 40 Series Gaming Trio. Bukan cuma desain, tapi performance-nya juga gagah. Cool and silent. Menggunakan Tri-Frozr 3 thermal design dengan Torx Fan 5.0 yang menambah airflow hingga 23%. Copper base plate dengan core pipe yang presisi, ditambah dengan air integrate fin membuat pembuangan panasnya semakin maksimal. Tampilan dan performance dapat semua. Seperti biasa, initial speed test dulu ya. Harusnya sih dia nggak jauh beda dengan yang lain karena emang SATA speednya mentoknya segitu. Dan bener read sama write-nya ada di kisaran 500-an Mbps pakai preset yang manapun. Jadi langsung aja saya jalanin stress testnya dan sesuai dengan harapan speednya stabil-stabil aja. Oh ya, yang cakep di sini sensornya jalan, bre. Jadi terlihat di sini temperaturnya naik saat dia dipakai, sedangkan untuk health-nya ternyata juga jalan. Dimana pada jam ketiga saat SSD baru terisi 4 TB data, tercatat health-nya turun jadi 99%. Tapi di HD Sentinel terlihat health-nya udah 97%. Ditambah pembacaan power on time-nya sama TBW juga nggak sinkron antara HD Sentinel dan Crystal Disk Info. Dan di sini yang saya jadikan acuan adalah Crystal Disk Info. Kita langsung lompat ke esokan harinya pada jam ke-25 menjelang 36 TBW. Saya lakukan speed test lagi. Hasilnya normal, jadi saya lanjutin lagi stress testnya. Selama perjalanan sampai titik ini speednya normal dan setelah ini pun juga masih normal. Ya, beberapa kali ada drop dikit-dikit tapi habis itu balik lagi ke normal. Masih sangat wajar. Keanehan pertama terjadi pada jam ke-37 pada 52,6 TBW. Saya lakukan speed test dengan preset 4 GB, tercatat read speednya masih ada di kisaran normal tapi write speednya anjlok di angka 100-an Mbps. Saya ulang tesnya dengan preset 1 GB, tercatat speednya normal. Saya ulang lagi pakai yang 4 GB, ternyata balik lagi ke normal. Jadi mungkin agak kecapean kali ya. Jadi ya udahlah, saya lanjutin aja tesnya dan semuanya baik-baik saja. Akhirnya 70 TBW tercapai pada jam ke-50. Saat itu tercatat health di Crystal Disk menunjukkan angka 83%, sedangkan pada HD Sentinel masih nongkrong di 97. Memang error kan? Makanya tadi kenapa Crystal Disk Info saya jadikan sebagai acuan. Dan saat ini speednya masih normal. Pada jam ke-71 ini hampir mencapai 100 TBW, SSD-nya saya pindahin ke PC lain. Di sini terjadi keanehan berikutnya. HD Sentinel balik lagi 100% bre. Cuma pembacaan power on time sama TBW-nya jadi normal. Sedangkan Crystal Disk masih menunjukkan angka yang sama di mana health saat ini ada di angka 76%. Jadi saya lanjutin aja speed testnya dan semuanya masih baik-baik saja. Pada jam ke-85 TBW ke-116 saya lakukan speed test dan keanehan terulang lagi. Pada preset 4 GB, write speednya terlihat turun lagi, tapi begitu saya ulang, dia balik ke normal. Nah, dari titik ini tesnya menjadi terlalu lama dan terlalu membosankan karena sampai ke hari 18 dia kondisinya ya kayak gini terus aja berulang-ulang. Jadi kita langsung lompat aja ke jam 423 tepat di TBW ke 570. Speednya masih stabil. Padahal kondisi health saat itu udah ada di angka 10%. Tapi HD Sentinel masih ngaco 100%.
Ingat, HD Sentinel ngaco, jadi jangan dijadikan acuan kalau kamu mau beli SSD. Sampai akhirnya pada jam ke-426 menjelang TBW 575, saya lakukan speed test terakhir dan angkanya masih normal. Dan akhirnya tesnya terpaksa saya akhiri. Yap, itu tadi Adata SU650 yang secara spek dia punya TBW cuma 70, tapi ternyata udah diisi 575. Ini berarti lebih dari 8 kali lipat TBW-nya, ternyata masih sehat. Belum mati. Ini pengetesannya saya hentikan di penghujung hari ke-18, dan itu terpaksa harus saya hentikan, karena nggak mungkin lagi mau diterusin. Saya mau nungguin dia mati sampai kapan, karena tiap minggu kan saya harus update gitu kan. Dan ini udah 18 hari, dan sebelumnya saya udah pernah ngetes Etopso itu yang paling lama 15 hari dia mati, untungnya mati gitu ya. Ini belum mati, jadi saya nggak berani. Kalau mau diterusin lagi, nanti progres tiap minggunya akan terganggu. Dan dengan melihat bahwa ternyata Adata sanggup seperti itu, berarti kemungkinan untuk brand-brand senior nantinya, atau mungkin ya brand baru kalau memang ada yang sanggup ya silahkan aja. Tapi kalau ada yang memakan waktu terlalu lama, sepertinya saya nggak bisa ngetes sampai mati. Jadi nanti akan ada sedikit perubahan sistem pengetesan. Jadi kalau yang sebelumnya disebutkan sampai mati, ternyata ya antara sampai mati, atau nanti saya bikin batasan lagi, saya informasikan lagi nantinya. Dan nanti secara akhirnya, finalnya, itu akan saya buat skor aja. Jadi kalau misalkan ini dia mati setelah 30 tera, sedangkan ini belum mati, walaupun sudah 575 tera, itu nanti skornya akan beda jauh pastinya. Jadi nanti akan saya coba susun bagaimana parameter yang pas untuk menentukan skor masing-masing SSD ini, dan akan dimulai dari Adata ini. Jadi nanti di ujung video ini akan saya kasih tunjuk skornya seperti apa. Dan untuk yang sudah saya tes sebelumnya, nanti kapan-kapan akan saya buat satu kompilasi di mana SSD yang sudah dites berapa skornya semuanya akan saya tunjukkan di sana, termasuk SSD yang besok-besoknya akan saya tes, udah akan menggunakan sistem scoring seperti ini. Untuk sistem skor perdana ini parameternya simple, fokus dari pengujiannya adalah endurance, maka untuk TBW ini saya kasih range score 0 sampai 5 dari total 10 ya. Dimana 0 itu kalau SSD-nya mati sebelum mencapai TBW-nya, kemudian 1 kalau SSD-nya mati di range 1 sampai 2 kali TBW, dan seterusnya hingga skor tertinggi 5 kalau SSD-nya bisa bertahan setelah melewati 5 kali lipat TBW. Kemudian garansi saya kasih skor 1 sampai 3, di mana 1 kalau garansinya di bawah 3 tahun, 2 untuk garansi 3 sampai 4 tahun, dan skor tertinggi 3 kalau garansinya 5 tahun atau lebih. Dan terakhir untuk stability speed-nya selama pengetesan, range skornya adalah 0 sampai 2 tapi dengan step setengah. Jadi bakal ada skor setengah sampai 2 yang tertinggi. Ini tergantung seberapa stabil speed-nya selama stress test. Cuma untuk yang satu ini kemungkinan nggak bisa terlalu akurat karena saya nggak bisa mengukur angka pasti stability-nya berapa persen. Jadi ini lebih berdasarkan pengamatan secara general. Cuma diharapkan karena dia bobot skornya nggak terlalu berat, ya dia nggak akan terlalu mempengaruhi skor keseluruhan ya. Jadi total skornya ada 10. Nah, untuk Adata SU650 ini dia bisa bertahan lebih dari 5 kali lipat TBW, jadi endurance-nya punya skor sempurna 5. Garansinya 3 tahun, jadi dapat skor 2. Sedangkan untuk stability, karena dia sering drop waktu speed test, walaupun diulang dia jadi normal, dan selama stress test juga dia nggak lempeng 100% ya, ada beberapa kala dia drop juga, maka di sini saya kasih skor 1,5. Dan total skor Adata SU650 ini adalah 8,5. Yap, itu tadi. Dan kalau pengen tahu bagaimana skor SSD yang sudah dites dan yang akan dites nantinya, kita ketemu lagi aja minggu depan. Spill dong minggu depan apa bang? Ada deh. Ada deh, tapi brand baru lagi sih. Karena banyak banget bre, jadi mungkin pada penasaran. Saya juga penasaran pada rebrand-rebrand kayak gitu, apa kualitasnya memang sama semua, ya busuk atau bagus. Ya kemarin udah kamu lihat sendiri sih. Ya udahlah, ketemu minggu depan aja.